Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Wahab, Arab Saudi. Kemudian Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan dalam waktu 13 tahun, dan kemudian beliau hijrah ke Madinah. Menjelang kebangkitan Islam di Hijaz, kondisi sosial politik Arab sedang berada dalam situasi yang sangat kronis, di mana banyak terjadi peperangan antar kabilah atau suku. Konflik antar suku terjadi karena pola struktur bangsa Arab yang terdiri atas klan yang semua anggotanya memiliki pertalian darah yang kuat. Pertalian darah tersebut menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggota klan, sehingga melahirkan loyalitas penuh terhadap kesatuan suku. Suku terkenal dan terpandang di Hijaz adalah suku Quraisy, yang merupakan cikal bakal lahirnya seorang Rasul mulia, Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah agama Islam. Dalam bidang politik, muncul dua pemerintahan besar yang menghegemoni bangsa Arab, yaitu pemerintahan Yaman dan Hirah. Di daerah Yaman terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saba. Kerajaan Saba dibangun oleh rajanya yang pertama yang bernama Syaba Abdusyams bin Yashbu bin Ya'rub bin Khoton pada tahun 950 sebelum Masehi. Kerajaan Saba menjadi terkenal disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena adanya Ratu Bilqis. Sebagaimana yang diketahui bahwa Ratu Bilqis merupakan seorang ratu dari Kerajaan Saba. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20 hingga 24 telah diceritakan tentang Ratu Bilqis. Kedua, karena adanya bendungan Ma'rib yang besar. Tujuan dibuatnya bendungan Ma'rib adalah untuk mencukupi kebutuhan air bagi rakyatnya, dikarenakan pada saat itu Yaman belum memiliki sumber air yang mencukupi. Oleh karena itu, Raja Saba gerahkan arsitek-arsitek Yaman yang ahli dalam ilmu bangunan untuk membangun sebuah bendungan yang dikenal dengan Bendungan Ma'rib. Setelah bendungan dibangun, Yaman menjadi sebuah negeri yang subur. Petani dapat bertanam 2-3 kali dalam setahun, yang sebelumnya hanya dapat bercocok tanam setahun sekali. Setelah sekian lama kerajaan Saba berdiri, pada akhirnya kerajaan Saba runtuh. Keruntuhan kerajaan Saba ditandai dengan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlakuan mereka yang berpaling dari seruan para rasul utusan. Allah mendatangkan hujan yang sangat lebat dan besar sehingga bendungan Ma'rib yang besar itu menjadi penuh. Airnya berlimpah-limpah dan pada akhirnya bendungan tersebut hancur karena tidak bisa menahan air yang meluap. Selanjutnya kekuasaan pemerintahan Yaman berpindah tangan ke suku Himyar yang mendirikan kerajaan Himariyah ke beberapa tahun sesudah runtuhnya kerajaan Sabaiyah. Ibu kota dari kerajaan Himyar ialah kota Zafari, sebuah kota yang terletak di pedalaman negeri Yaman. Orang-orang Himyar ini sangat berbeda dengan orang-orang Sabaiyah. Jika orang-orang Saba tidak suka berperang, tidak menyukai kerusuhan, senang hidup damai, serta tidak mau menyerang negara-negara tetangganya. Namun sebaliknya, kerajaan Himyariyah suka berperang dan menyerang serta menaklukkan negara-negara tetangganya. Puncak kekuasaan kerajaan Himyariyah ketika Raja Shammar Yar'ash berkuasa. Menurut sejarawan di kalangan bangsa Arab bahwa Raja Yar'ash pernah menyerang dan menaklukkan Irak, Persia, dan Khurasan. Ia juga menghancurkan kota Sugud yang terletak di seberang sungai Jaihun. Kemudian di kota ini ia bangun sebelum kota yang dinamai dengan namanya sendiri, yang kemudian pada saat sekarang ini dikenal dengan nama Samarkand. Kekuasaan kerajaan Hiyariyah berakhir ketika Raja Yusuf Zunuwas berkuasa. Kehancuran kerajaan Hiyariyah dilatar belakangi oleh konflik agama yang terjadi di antara penganut agama Yahudi dengan agama Masehi. Raja Yusuf Zunuwas yang beragama Yahudi memaksa rakyat beragama Masehi untuk berpindah agama. Namun hal tersebut mendapat penolakan hingga akhirnya sekitar 12.000 penganut agama Masehi dibakar hidup-hidup oleh Raja Yusuf Zunuwas. Kabar tentang kejadian tersebut nampaknya sampai kepada Kaisar Romawi yang bernama Justin I. Raja Romawi kemudian memerintahkan kepada Negus yang juga beragama Masehi untuk menyerang Yaman. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Yusuf Nuzuwas kalah. Pada akhirnya kekuasaan Hiyariyah berpindah tangan kepada kekuasaan Habasyah. Sementara Raja Yusuf Nuzuwas sendiri bunuh diri dengan terjun ke laut bersama dengan kudanya. Ketika Yaman berada dalam kekuasaan Habasyah,
muncul seorang gubernur yang bernama Abraha. Dalam surah Al-Fil diceritakan bahwa Abraha dan pasukan bergajahnya ingin menyerang Ka'bah. Namun, berkat pertolongan Allah, hal tersebut digagalkan dengan mengirim segerombolan burung yang membawa batu dari neraka untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya.